Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya masih melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, menginjak babnya bab sabar. Di dalam bab sabar ini hadisnya sangat banyak, hampir 40 hadis. Yang sekarang yaitu menginjak pada hadis yang nomor 18 di bab sabar. Diriwayatkan yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya setelah perang Hunain selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera membagikan yaitu ghanimah ataupun harta rampasan perang. Dan pada saat itu ada seorang yang mengadu kepada Ibnu Mas'ud bahwa pembagian yang dilaksanakan Rasulullah tidak adil, tidak mengharap ridha Allah. Maka Ibnu Mas'ud pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah dan Rasulnya saja tidak adil, maka siapa lagi? Untuk selengkapnya yaitu kita simak saja hadisnya sebagai berikut. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qol lama kana yaumu Hunaini asara Rasulullah nasan fil qismati fa'ata aqra abna habisin mi'atam minal ibili wa'ata Uyainah tabna isnin misla dhalik wa'ata nasan min asrafil arabi wa atharahum yaumi idzin bil qismah faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma utila fiha wa ma urida fiha wajhullah wa qultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu biha qala fataghayyara wajhuhu bilu idza lam ya'tilillahu wa rasulahu summa qala yarhamullahu Musa qad udiya bi aqtara min hadza fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisa muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut artinya yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia bertutur setelah perang Hunain selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang terkemuka dalam pembagian ghanimah. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra bin Habis dan 100 ekor unta kepada Uyainah bin Hisam. Beliau juga memberikan bagian kepada beberapa fuqara. Bahkan beliau mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta rampasan perang tersebut. Lalu seseorang berkomentar, demi Allah,
Demi Allah, aku akan memberitahukan perkataan kamu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mendatangi beliau dan memberitahukan perkataan yang tadi. Mendengar perkataan demikian, wajah beliau langsung berubah menjadi seperti kesumbar, yaitu menjadi merah padam. Sudah itu beliau mempertanyakan, siapakah yang bisa bersikap adil jika Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak adil? Lebih lanjut, beliau mengucapkan, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Musa yang telah disakiti oleh umatnya dengan sesuatu yang lebih parah daripada ini. Tetapi beliau tetap bersabar. Lalu aku bergumam, sungguh aku tidak akan menyampaikan berita semacam itu kepada beliau sesudah peristiwa ini. Dari kandungan hadis tersebut, yang pertama yaitu dibolehkan mengkhususkan seseorang untuk diberikan sesuatu, yakni jika pemimpin mengetahui kemaslahatan pada pemberian itu. Yang kedua yaitu di antara siasah syariah dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah upaya mengambil hati atau bersimpati para pembesar dan orang-orang terhormat dengan cara memberi sesuatu yang mereka senangi, yaitu berupa harta dan benda. Kemudian selalu saja ada musuh nabi-nabi dan para pengikutnya di tiap masa. Musuh itu menuduh, mengecam, dan membantah ucapan para nabi serta meragukan dakwah mereka. Kemudian kewajiban memberi nasihat karena Allah, Rasulnya yang juga kaum mukminin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengutip ucapan orang yang mengecam tindakan Rasulullah di sini sebagai nasihat bagi kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani saudara-saudara beliau yang berasal dari kalangan para nabi sebagai bentuk penerapan firman Allah, wa bihudahu aqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka. Al-An'am 90. Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Beliau bisa terpengaruh oleh apa yang dipengaruhi orang lain. Maka tatkala beliau mengingkari ataupun marah karena sesuatu hal, atau pada saat senang terhadap sesuatu, hal itu dapat diketahui pada wajah beliau. Orang yang paling adil, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mengetahui tentangnya adalah para nabi dan rasul. Semoga selawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurahkan kepada mereka semua. Dari hadis tersebut maka kita dapat mengambil pelajaran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar ketika diberitahu oleh Ibnu Abbas perihal seseorang yang mengatakan bahwa pembagian ghanimah tersebut tidak adil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan, yaitu Nabi Musa yang lebih disakiti dari apa yang dikerjakan Rasulullah. Nabi Musa pun tetap bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran di dalam menghadapi sesuatu, semua cobaan yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa menghadapi dengan kesabaran. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la